Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para pini sepuh, para ustadz dan ustadzah, para kiai, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Ahad pagi, anak-anakku santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Sambak, yang insya Allah semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ta'alum, thalabul ilmi, memperdalam pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi jalan hidayah bagi kita semua, sehingga hidup kita terang, hidup kita ngerti syariat, hidup kita tertata sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan juga kepada kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang kesederhanaan di dalam beragama. Di dalam surat Toha ayat 2-3, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah kami Allah menurunkan alaika kepadamu, kepada kalian, ya, Al-Qur'ana, yaitu Al-Qur'an litasqa, supaya engkau kalian dalam keadaan susah atau menyusahkan kalian. Illa, kecuali tadzkiratan, sebagai satu tadzkirah. Fungsi Al-Qur'an itu adalah untuk tadzkirah, pelajaran, peringatan, hidayah, petunjuk, liman yakhsha, terhadap orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menyatakan, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, bikum, terhadap kalian, al yusra, kemudahan. Wala yuridu, dan Allah tidak menghendaki, bikum, terhadap kalian itu al usr, yaitu kesusahan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kedua ayat ini memberikan satu penjelasan bahwa yang namanya syariat, yang namanya agama diturunkan oleh Allah kepada kita bukan justru menjadikan hidup kita itu susah, bukan menjadikan hidup kita itu angel, sulit, tetapi sebaliknya, bahwa agama yang diturunkan oleh Allah itu adalah dalam rangka untuk mempermudah jalan hidup kita, memberi penerangan kepada jalan hidup kita, sehingga kemudian kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan di sini tentu bukan kemudahan asal kemudahan, tetapi kemudahan yang sesuai dengan aturan syariat, terang sesuai dengan aturan syariat, sehingga kemudian kemudahan yang kita dapatkan di dunia ini
sampai kemudian kita mendapatkan kemudahan di sisi Allah pada saat kita nanti pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa melaksanakan agama itu sesungguhnya mudah kalau bahwa pelaksanaan agama itu atau praktek keagamaan itu memang kita lakukan sederhana sebagaimana yang dijalankan, yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebaliknya, kalau agama itu dibikin rumit, dibikin angel, maka itu menyusahkan. Nah begitu. Biasanya agama yang dibikin rumit, yang dibikin angel itu bukan berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, tetapi kebanyakan manusia itu sekedar untuk mengikuti hawa nafsunya, seolah-olah itu sebagai aturan agama, tetapi bukan menjadi aturan agama. Sehingga agama itu ketok itu wabot berat, ya, sehingga kemudian menyulitkan bagi orang yang melaksanakan itu. Itu karena kita sebagai manusia itu ngengel-ngengel, nambah-nambahi aturan syariat yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Agama yang mudah, agama yang menggembirakan, jadi justru sangat menyulitkan dan sangat menyusahkan. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya para ulama itu banyak mengingatkan kita. Di dalam Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu membahas secara khusus, yaitu al-babul iktisad fit ta'ah, yaitu bab tentang kesederhanaan di dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu menulis secara khusus tentang al-iktisad fil i'tiqad. Al-iktisad fil i'tiqad, kesederhanaan di dalam kita iman, di dalam kita yakin, di dalam kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk percaya kepada Allah nggak perlu rumit-rumit, ya, tetapi ada kesederhanaan di sana. Begitu. Sehingga kan banyak Bapak Ibu sekalian orang yang membahas, ya, untuk percaya kepada Allah dengan filsafat tertentu, dengan apalah begitu, ya, yang akhirnya kemudian malah menyesatkan. Ada filsafat wahdatul wujud atau filsafat manunggaling kawula Gusti, itu. Jadi sehingga kemudian malah menyesatkan, ya, menyesatkan. Orang nggak paham malah justru terjebak kepada menuhankan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan apa itu kesederhanaan itu, Imam Ibnu Abid Dunya di dalam kitabnya Islahul Mal, dia mengutip satu riwayat dari tabi'in. Dia menjelaskan, atadruna mal iktisad, apakah Anda tahu apa yang dimaksudkan dengan kesederhanaan itu? Dia menjelaskan, huwa syai'ul ladzi laisa fihi ghuluwun wala taksir. Yang namanya kesederhanaan di dalam agama itu adalah segala sesuatu alladzi laisa fihi, yang tidak terdapat di dalamnya itu adalah ghuluwun, sesuatu yang berlebih-lebihan, ghulu, wala taksir, dan tidak pula koruptif, tidak ada pengurangan di dalamnya. Jadi kita melaksanakan praktek agama itu apa adanya, tidak hulu dan tidak taksir, tidak berlebih-lebihan, tidak koruptif, mengurangi dari apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini diingatkan oleh para ulama karena penting sekali. Karena kalau ini dibiarkan, orang-orang yang melakukan hulu, berlebih-lebihan di dalam agama, itu akan menyuburkan praktek bid'ah di dalam lingkungan masyarakat. Yang akhirnya apa? Tahrif, terjadi tahrifus syariah,
perubahan syariat. Kalau sudah bid'ah itu merajalela, nggak tahu mana ajaran asli, mana ajaran tambahan, maka agama ini akan berubah. Tahrifus syariah. Syariat itu menjadi berubah dari asalnya. Nah, begitu. Makanya Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, itu dalam rangka untuk menggantikan agama dahulu. Yang mana agama dahulu itu penuh dengan hulu, berlebih-lebihan. Demikian juga ada praktek-praktek yang sifatnya koruptif, mengurangi dari apa yang dilakukan oleh para nabi mereka. Ya. Sehingga kemudian keagamaan mereka itu mengalami tahrif yang begitu luar biasa, perubahan-perubahan yang begitu luar biasa. Baik dalam kitab sucinya, baik dalam praktek-praktek keagamaannya, cara beribadahnya, semuanya menurut versi manusia. Ya, menurut versi, bukan berdasarkan versi yang telah diturunkan oleh Allah, tetapi sudah ditambahi ini dan itu karena manusia merasa kurang dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya para ulama dahulu itu mengingatkan bahayanya orang-orang yang hulu, orang-orang yang berlebihan itu di dalam menjalankan syariat agama, yang kemudian mereka itu tidak lagi menjalankan syariat agama karena berlebihan itu tadi, tetapi menjalankan syahwatnya, keinginannya, yaitu syahwatnya, keinginannya, yaitu tidak didasarkan kepada syariatnya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah itu mengingatkan ya di dalam kitabnya Ar-Ruh itu bahwa sikap berlebihan, ghulu, melampaui batas, demikian juga sikap-sikap yang taksir, sikap yang koruptif, melakukan pengurangan terhadap praktek agama itu adalah merupakan kesia-siaan, tidak memberikan manfaat apapun dalam kehidupan keagamaan kita. Nah, ini begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita merujuk dalam banyak hadis tentang prinsip kesederhanaan itu apa? Ini banyak dicontohkan, banyak disabdakan, banyak dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang berlebih-lebihan itu diingatkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, ini diantaranya yang pertama adalah bahwa prinsip-prinsip kesederhanaan itu yang pertama, amal yang lestari itu yang lebih dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu cerita yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Nah, suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mendatangi rumah beliau, rumah Sayyidah Aisyah menikah. Yang kemudian di dalam rumah itu ternyata ada tamu seorang perempuan, seorang wanita. Yang kemudian Kanjeng Nabi itu takon kali Sayyidah Aisyah itu, man hadhihi ya Aisyah, siapa ini wahai Aisyah? Maka Sayyidah Aisyah menikah menceritakan, hadhihi fulanah, ini seorang wanita yang ibadahnya begini-begini luar biasa wahai Nabi gitu. Kira-kira begitulah. Sayyidah Aisyah menceritakan tentang bagusnya ibadahnya, sergepe temene di dalam ibadah luar biasa. Kanjeng Nabi itu malah ngeten iki balesi, "Mah, ya jangan begitulah." Kira-kira gitu. "Mah, ya jangan begitulah." Gitu. Kira-kira begitu Kanjeng Nabi. "Alaikum bima tutikun." Ya, alaikum bima tutikun. Kalian itu melakukan kewajiban agama itu berdasarkan kemampuan. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksakan. Kira-kira begitu. Berlebih-lebihan itu tidak baik. Maka kemudian Nabi SAW meneruskan sabdanya, "Wallahi layamalullah." Demi Allah, Allah itu tidak akan pernah bosan. Maksudnya tidak pernah bosan itu apa?
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan untuk memberikan pahala kepada siapa saja. Apakah dia itu beramal ya yang kecil, yang banyak dan lain sebagainya, terus akan memberikan pahala itu kepada orang yang melakukan perbuatan baik, ibadah karo Gusti Allah. Hatta tamallu, sampai kalian bosan. Nah itu. Mengapa kok manusia itu bosan ibadah karo Gusti Allah? Disebabkan karena faktor berlebih-lebihan di dalam ibadah. Ya, berlebih-lebihan. Kalau wong berlebih-lebihan menika Bapak Ibu sekalian, paling-paling ibadahipun itu ya sekali dua kali. Setelah itu nggak pernah melakukan lagi karena berlebih-lebihan. Cepat membosankan. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah itu mengajarkan tentang syariat, ya, tentang agama ini, bahwa Islam itu menggembirakan, dilakukan secara sederhana, tidak berlebih-lebihan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saja, nggak perlu ditambah-tambah, ya. Wes apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu cukup untuk bekal kita. Bukannya ada pertanyaan, kalau kita melakukan ini gimana Ustaz? Untuk melakukan ini kira-kira boleh nggak? Pokoknya kita berhenti dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Cekap. Nah begitu. Karena apa? Kalau kita itu berlebih-lebihan, menambah ini, menambah itu, ya katanya, oh ini kan nggak ada dalil yang melarangnya. Kalau itu bisa kita lakukan, mengapa tidak? Begitu. Itu nanti akan membosankan. Agama itu seperti festival saja, tidak ada praktek di lapangan, tidak pernah dilakukan oleh masyarakat, tetapi sekedar tontonan. Nah begitu. Dikit-dikit festival, tapi praktek di masyarakat orang-orang, ya, koyok tontonan. Jadi agama menjadi tontonan, bukan lagi menjadi tuntunan. Ya, kalau tontonan itu kan segala sesuatu yang mustahil wa mustahil. Nah begitu. Tapi kalau tuntunan itu adalah segala sesuatu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengamalkan agama sesuai dengan sunnah. Nah, ini diceritakan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ada 3 rombongan yang datang sowan wonten griyanipun istrinipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ja'a salah satu rahtin, datang 3 rombongan ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada rumahnya istrinipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tujuannya apa? Mereka itu menanyakan tentang ibadahipun Kanjeng Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat 3 rombongan ini, falamma ukhbiru, tatkala mereka itu dikabarkan, ka'annahum taqalluha, seolah-olah yang mereka lakukan itu tidak ada apa-apanya, sangat kecil banget dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Merasa kecil, wah kita ini nggak ada apa-apanya nih dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Mereka itu berbesek-besek. Wa qalu hina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu kita itu di mana letaknya dari apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu? Kita gak ada apa-apanya. Padahal menurut mereka itu qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Padahal Nabi itu telah diampuni segala dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Wa qala ahadum, salah seorang di antara mereka kemudian menyeletuk menyatakan, kalau begitu ama anna fa usallil lail abadan. Kalau begitu aku akan melaksanakan sholat malam suntuk untuk selama-lamanya. Nah itu, karena pengen
bahwa ibadahnya itu seperti Nabi. Kalau begitu saya akan melaksanakan sholat malam suntuk selama-lamanya. Wa qala al-akhar, sementara yang lain menyatakan wa ana asumud dahra abadan. Kalau begitu aku akan puasa selama-lamanya. Wala aftiru, dan tidak pernah berbuka. Maksudnya tiap hari itu berpuasa. Kemudian yang lainnya juga menyatakan wa ana atazilun nisa abadan, maka fala atazawwaju abadan. Maka yang lainnya menyatakan aku kalau begitu tidak akan campur, tidak menjauhi wanita dan tidak akan menikahi wanita untuk selama-lamanya. Nah, Kanjeng Nabi itu menyeletukan mendengar celetukan 3 kelompok sahabat yang datang ke rumah istrinya tersebut. Kemudian Kanjeng Nabi teko mendatangi mereka. Faja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala antumul ladzi kuntum kadza wa kadza. Apakah Anda sekalian tadi yang telah menyatakan ini dan ini? Kata Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi menurunkan sabdanya, ama wallahi la inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah, sungguh aku ini adalah orang yang paling takut, orang yang paling takwa kepada Allah. Kata Nabi, walakinni, tetapi aku asumu wa uftir, aku yo puasa tapi aku juga berbuka. Wa usolli wa arkud, aku yo sholat, aku yo turu tidur istirahat. Kemudian kata Kanjeng Nabi meneruskan, wa tazawwazun nisa, aku juga menikahi wanita. Qaten Bapak Ibu sekalian. Terus niki Kanjeng Nabi menepis, ya, membantah, ya, apa yang akan dilakukan oleh sahabat itu enggak benar. Begitu, jangan berlebih-lebihan di dalam kita melaksanakan agama, yaitu. Tetapi apa? Kata Kanjeng Nabi, faman rohiba an sunnati falaisa minni. Ujung-ujungnya kalau orang berlebihan itu adalah sengit karo sunnahnya Kanjeng Nabi, nggak cinta dengan sunnahnya Kanjeng Nabi. Sunnahnya Kanjeng Nabi malah ditinggalkan, tapi pengen mengikuti hawa nafsunya, yang seolah-olah nafsunya itu benar sesuai dengan apa yang syariat itu, padahal itu jauh daripada syariat. Keluar daripada syariat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya di sini pedomanipun kita beragama menika nggih sunnah. Nggih sunnah. Wis pokoke nek dilakoni oleh Kanjeng Nabi, diperintahke kali Kanjeng Nabi niku ingkang kita sedaya lakoni. Nggak usah mencari-cari dalil yang tidak ada. Wah, ini kan di dalam Al-Quran dan Sunnah kan mboten dilarang. Boleh dong kita melakukan itu karena kita cinta kepada Nabi. Wah, cinta kok nggak diperintahkan kali Kanjeng Nabi. Kalau kita cinta, ya kita seneng dengan apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi. Mboten golek-golek liyan yang tidak diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Ngoten niku. Nggih. Kemudian yang ketiga, larangan memperberat suatu amal agama. Ini Kanjeng Nabi itu menyatakan ngeten niki, mempertegas, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang memperberat. Mutanatti'un menika sama dengan mutasaddidun. Memperberat, memperkeras agama. Memperberat, ya, amalan sing remeh, sing gampang, ditambah-tambah. Umpamanya Allah menika perintah, ya, beristighfar kepada Allah, ya, beristighfar kepada Allah,
bertasbih kepada Allah gitu. Itu kan beristighfar, bertasbih kepada Allah itu amalan ringan, kapan saja bisa kita lakukan. Tapi kalau kemudian ditentukan tasbih 10.000, maca Al-Fatihah 10.000, waduh, abot. Kita mendengar wis 10.000 wis tengah-tengah nih kan, ya itu. Tetapi bacaan-bacaan yang ringan, yang gampang itu kan sudah disabdakan oleh Kanjeng Nabi. Wis pokoknya kapan saja, di mana saja kita mau istighfar, tasbih, tahlil. Ngoten niku. Itu wis enggak usah pakai batasan 1.000, 10.000, 20.000, mboten. Kita kalau terpaku dengan angka-angka begitu itu menyusahkan, menyulitkan. Seolah-olah kalau nggak membaca 10.000 istighfar kita ora diterima kalau Gusti Allah. Seolah-olah kalau kita nggak membaca tasbih 10.000 namanya tasbih kita mboten diterima kalau Gusti Allah. Seolah-olah begitu. Itu menyusahkan. Padahal Nabi mboten pernah membatasi kalih angka-angka ngoten itu. Kanjeng Nabi itu ngeten iki dalam salah satu sabdanya, penjelasanipun. Kanjeng Nabi itu di dalam sehari itu tidak kurang dari 100 kali dalam beristighfar, bertobat dalam sehari. Maksudnya dalam sehari itu kan bisa kapan saja ya. Apakah habis sholat Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, terserah. Tidak kurang dari 100 kali. Gitu aja Kanjeng Nabi menikah. Tapi tidak kemudian 1.000, 3.000, 10.000 itu menyusahkan. Nah ini contohipun ya. Jadi kata Nabi itu halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang memperberat praktek agama yang tidak pada tempatnya, yang tidak pernah disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kaping sekawan, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh memaksakan diri ketika lelah dan ngantuk. Panjenengan pernah ngantuk, Bapak Ibu sekalian? Nah, nggih. Kita sedaya pernah lelah, pernah ngantuk. Nek wis ngantuk, nggih turu. Nggak usah memaksakan diri ngantuk sambil sholat ya khusyuk iki yo nang ndi nggih. Nek ngantuk nggih turu, lelah nggih istirahat. Ngoten niku Kanjeng Nabi ngajarkan begitu. Nah ini diceritakan Bapak Ibu sekalian saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Nah suatu ketika Kanjeng Nabi menika masuk wonten masjid. Dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid, masuk wonten masjid, fa idza hablun mamdud kok wonten napa tali ingkang niki di antara dua tiang niku yang di napa ditaleni tali. Nah Kanjeng Nabi itu kok aneh ini. Aneh. Maka Kanjeng Nabi takon, "Mahadal hablu?" Ini tali untuk apa ini? Maka kemudian para sahabat itu yang ngerti kalau tali itu miliknya si Zainab. Hadza hablun li Zainab ya Nabi, mungkin begitu ya. Hadza hablun li Zainab. Oh ini tali ini kagunganipun Zainab wahai Nabi. Ya. Kemudian sahabat itu menjelaskan karena ngerti itu fa idza fatarat ta'allaqat bih Sayyidah Zainab menika. Sayyidah Zainab menika salah setunggalipun garwanipun Kanjeng Nabi. Zainab bin Jahsin menika garwanipun Kanjeng Nabi yang dikenal sangat ngibadahipun luar biasa. Ya. Tapi Kanjeng Nabi mengingatkan menika. Faida fatal apabila dia itu sudah futur, sudah malas ngibadah menika, ta'allaqat bih. Maka si Zainab menika naleni awake menika. Naleni, jadi awake iki ditaleni. Supaya apa? Supaya bisa tetap ngibadah. Nah, ngoten niku. Maka Kanjeng Nabi itu
bersabda ngeten, khullu, hilangkan tali itu. Hilangkan tali itu, khullu, hilangkan tali itu atau kosongkan tali itu. Kemudian kanjeng Nabi meneruskan, liyusalli ahadukum nasyatah. Hendaklah salah seorang di antara kamu kalau sholat itu nasyatah, ketika dalam keadaan semangat. Nek sholat ya masih dalam keadaan semangat itu. Ya. Faida fataro, apabila kok futur, apabila lelah, apabila tidak bersemangat, ya fal yarkut, maka hendaklah dia itu tidur. Wis tidur baik kalau begitu. Ya. Ya karena apa? Karena ibadah itu dalam rangka untuk dekat dengan Allah. Ya. Sehingga kehadiran, merasa kehadiran itu kan penting. Hudurul qalbi, hadirnya hati itu penting. Nek kelelahan, capek ngoten niku Bapak Ibu sekalian nggih angel untuk hudurul qalbi menika nggih angel. Maka lebih baik fal yarkut, maka hendaklah dia itu ya tidur saja. Kalau tidur sudah selesai istirahat lelahnya hilang, ya silahkan mau ngibadah lagi. Kira-kira begitu. Sebagai contoh ngeten Bapak Ibu sekalian, panjenengan saking safar perjalanan jauh. Nanti umpamanya pergi ke ke Solo menghadiri muktamar dari pagi sampai sore. Ya perjalanan dari sana umpamanya habis asar sampai sini isya, lelah sekali. Wah, belum sempat sholat antara isya dan maghrib sampai rumah. Lelah sekali, ya tidur dulu. Ya tidur dulu sebentar, 1 jam tidur. Kemudian setelah itu bangun, ya sudah sudah otot-ototnya itu pulih, bangun, kemudian wudu, kemudian sholat jamak maghrib dan isya. Boten jamak. Kalau sudah sampai rumah, jamak. Ya, kalau dalam perjalanan kosor dan jamak. Tapi kalau sampai rumah jamak saja. Jamak itu menggabungkan maghrib isya. Maghribnya 3 rakaat, isyanya 4 rakaat. Karena sudah kita sampai di rumah. Begitu. Kalau dalam perjalanan ya jamak kosor. Maksudnya di jamak sekaligus di kosor. Maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Nah, begitu. Terus kalau lelah tidak terus sholat, kalau begitu kita sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Jadi tidak ada kehadiran hati. Nah begitu. Karena tujuan daripada sholat itu kan, mengapa kalau kemudian Allah itu memerintahkan azan, memerintahkan wudhu, itu supaya apa? Menciptakan suasana batin di dalam diri kita ketika kita sholat kepada Allah. Ya begitu. Kalau kita sudah dalam keadaan yang lelah begitu, kita memaksakan diri sholat, biasanya sekedar gugur kewajiban, tapi tidak ada khusyuk. Ya begitu. Itu contohipun Bapak Ibu sekalian. Oke, contohipun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak memaksakan diri ketika kita lelah dan ngantuk, tetapi kita istirahat dahulu. Ketika istirahat sudah memulihkan otot-otot kita sudah fresh, seger, baru kemudian kita berangkat untuk sholat. Kemudian yang kelima, ibadah dilakukan secara sederhana. Ini terutama kalau dalam konteks jamaah Bapak Ibu sekalian. Ini diceritakan dari sahabat Jabir bin Samurah bahwa beliau itu ketika menghadiri jamaah dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau menjadi imam itu sederhana. Bacaan yang dibaca oleh Kanjeng Nabi enggak terlalu panjang. Demikian kalau khutbah itu juga tidak terlalu panjang. Karena apa? Karena pada saat jamaah itu ada orang yang sakit, ada orang yang sehat, ada orang yang muda, ada orang yang sepuh, ada anak-anak.
Ada beragam orang yang hadir pada saat jamaah itu. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau menjadi imam, ya harus hikmah bil hikmah. Nah, begitu. Kecuali kalau sholat sendirian. Kalau sholat sendirian mau membaca surat Al-Baqarah sampai selesai, nggih mboten napa-napa. Tetapi kalau jamaah kok pamer hafalan surat Al-Baqarah selesai, jangan. Itu memperberat jamaah. Nah, begitu. Kecuali kalau disepakati ngomong sama jamaah setuju kabeh. Nah, kesepakatan pokoknya taraweh. Kita nanti taraweh per rakaat kita membaca 1 juz. Kita sampaikan boten jamaah. Nah, ini namanya jamaah khusus ya. Kalau sudah sepakat semua nggak apa-apa. Ya, sepakat semua nggak apa-apa. Tetapi kalau jamaah umum nggih jangan. Mesakne sing ora ngerti ikut ternyata kok berdiri ke orang rukuk-rukuk ya. Kapan ini berhentinya itu? Nah, itu mesak nih. Kasihan. Nah, begitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kanjeng Nabi itu sederhana di dalam hal sholat, di dalam hal khutbah menika sederhana sekali. Ya, tidak panjang dan juga tidak terlalu pendek. Ya terlalu pendek kayak boten angsal. Mau baca alhamdulillah. Jadi yang kedengar itu alhamdulillah sama aminnya yang belakang itu. Wah, begitu. Masa jadi imam ngoten niku. Ya, itu buatan apa namanya? Buatan iktisad. Ya, itu juga terlalu cepat. Terlalu cepat itu juga menyusahkan jamaah, apalagi jamaah yang sepuh untuk bangkit saja ya. Kadang-kadang gerayang-gerayang. Rekoso. Jadi ya apa ya sedengan itu tadi. Gitu kan. Kalau kita melihat beberapa praktek tadi kan wonten nggih Bapak Ibu sekalian ya. Nah niku. Segede niku Ustaz, nggih. Niku wonten keterangan menawi kita badhe nindakaken salat tasih ragi ngantuk mboten semangat saenipun tidur riyin. Nggih, tidur riyin. Kok menawi salatipun pun mepet, nek kita tilem riyin nggih ketinggalan wektu nggih. Nggih, kalau maksudipun menika bahwa ketika waktunya itu masih lodang. Terus menika salat sunat, walaupun salat sunat utawi salat wajib. Nggih, ngoten. Terus umpamanya kalau salat wajib waktunya masih lodang, ya kalau kita apa namanya kelelahan, nggih saged napa istirahat rumiyin. Ngoten. Karena memang batas waktu salat fardu menika kan dipanjang. Duhur umpamanya jam 11.45 sampai jam 2 berapa? 2.30 nggih. Niku salat duhur, rentangipun salat duhur. Nah, umpamanya kita kok pas waktu itu kita sangat lelah sekali pada awal-awal waktu sholat, ya kita istirahat rumiyin nggih mboten napa-napa. Tapi nanti pas jangan sampai kelewatan. Niku kita bisa bangun, kita bisa menjalankan sholat itu masih dalam waktu rentang sholat duhur menika. Nah niku. Terus maksudipun angsal tidur, angsal istirahat menika nggih mboten pas mepet menika. Nek pas mepet nggih ditunaikan salatipun. Kenapa? Karena itu kewajiban yang namanya sholat duhur nggih ditunaikan pada saat waktu duhur. Kecuali umpamanya kita dalam keadaan apa namanya? Dalam keadaan yang luar biasa menika itu bisa dijamak dengan asar. Ya. Keperluan yang sangat mendesak sekali yang tidak bisa ditunaikan itu bisa kita jamak dengan sholat asar. Demikian juga maghrib, isya dan seterusnya begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keenam, yang terakhir, tidak boleh meninggalkan suatu kewajiban karena mengamalkan kewajiban yang lain yang berlebihan. Nah, ini sok terjadi Bapak Ibu sekalian karena berlebih-lebihan mengamalkan satu kewajiban, tetapi kewajiban lain yang harusnya ditunaikan malah tidak ditunaikan. Ini diceritakan, ya, ini cerita antara sahabat Salman dan Abu Darda.
Terus Kanjeng Nabi menika Bapak Ibu sekalian biasa itu menyaudarakan antara orang-orang pendatang dengan orang-orang yang mukim. Sahabat Abu Darda menika adalah sahabat Ansor, penduduk asli Madinah, tinggal wonten Madinah. Sementara sahabat Salman itu dari Persia, yang mana beliau menikah adalah seorang sahabat Nabi, pernah mendengar cerita tentang Nabi pada saat di Persia, tertarik. Akhirnya kemudian dia mencari jalan untuk kemudian berkunjung, yang akhirnya hijrah wonten Madinah, pengen belajar tentang syariat Islam kepada Kanjeng Nabi. Akhirnya kemudian pada saat sampai di Madinah menikah, sahabat Salman disaudarakan oleh Kanjeng Nabi dengan sahabat Abu Darda. Nah, suatu ketika sahabat Salman menikah sowan, datang ke rumahnya sahabat Abu Darda. Nah, menikah rodo kaget. Sahabat Salman menikah rodo kaget. Karena apa? Mendapati keluarganya pun nggak sebagaimana yang dia bayangkan. Dia itu melihat istrinya pun sahabat Abu Darda menika nggih pakaian menika nggih asal-asalan. Niki diceritakan faro'a Ummat Darda mutabadilah. Ya, apa namanya? Compang-camping lah. Ya. Berpakaiannya itu wis ketoke ora duwe banget. Ngoten niku. Maka kemudian sahabat Salman itu rada heran dengan keadaan demikian, kemudian tanglet, masa Nuk, apa yang terjadi denganmu ataupun keluargamu? Sahabat Salman itu tanglet keten niki kali istrinipun sahabat Abu Darda. Kemudian istrinipun sahabat Abu Darda niku cerita, qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Salman, sahabatmu Abu Darda iki wis ora seneng kehidupan dunya. Nah, enggak senang dengan kehidupan dunia atau meninggalkan kehidupan dunia. Dalam apa namanya? Dalam riwayat yang lain, sahabat Abu Darda itu hanya tekun ngibadah, meninggalkan cari ma'isyah, sehingga kemudian istrinya itu tidak terurus dengan kondisi yang compang-camping begitu. Makanya kemudian setelah itu datanglah Abu Darda, ya. Kemudian Abu Darda itu bikin makanan untuk si Salman sahabatnya itu. Fasona'allahu ta'aman faqala lahu, kemudian Abu Darda itu ngendika cawis makanan kepada Salman menika, kemudian menyatakan kul fa ini shaim. Salman, monggo silakan maam dah. Mohon maaf, aku sedang puasa. Ngoten. Jadi sahabat Abu Darda itu gak menemani karena katanya sedang puasa. Abu Darda, sahabat Salman menika mboten enak. Maka sahabat Salman menika ngendika ngeten, ma ana bi akilin hatta takul. Sahabat Abu Darda, kata Salman, aku tidak akan makan makananmu ini sampai kamu memakannya bersamaku, kata Salman menika. Maka kemudian fa'akalah. Maka kemudian si sahabat Abu Darda akhirnya makan bersama dengan sahabat Salman. Kemudian pada saat malamnya sahabat Abu Darda niku bocah pinten ngoten nggih, bangun. Mungkin kelihatannya mau sholat malam. Maka kemudian sahabat Salman menyatakan nam atau nom, tidurlah. Maka tidur kembali sahabat Abu Darda ini. Kemudian beberapa jam kemudian mau bangun lagi. Kemudian sahabat Salman menyatakan nam, sudahlah tidur dulu lah wahai sahabat Abu Darda. Maka kemudian pada saat sepertiga malam yang terakhir itu sahabat Salman ini baru menyatakan, sekarang
kita bangun sholat. Maka berdua ini melaksanakan sholat malam. Dan paginya Bapak Ibu sekalian, nah kemudian setelah menunaikan sholat itu, sahabat Salman itu ngendika kali sahabat Abu Darda, wahai sahabat Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqq. Sesungguhnya Tuhanmu itu terhadap dirimu memiliki hak. Wa inna li nafsika 'alaika haqqun, dan sesungguhnya dirimu terhadap tubuhmu itu juga punya hak. Wali ahlika 'alaika haqqun, demikian juga keluargamu terhadap dirimu itu juga punya hak. Maka kemudian fa'ti kulli haqqin haqqah, maka tunaikanlah tiap-tiap yang punya hak itu sesuai dengan haknya masing-masing. Mungkin diungkapkan begitu itu kali sahabat Salman, sahabat Abu Darda menika risau sekali. Akhirnya apa? Pagi-pagi mendatangi rumahipun Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melaporkan kejadian itu kepada Kanjeng Nabi. Ketoke kira-kira sahabat Abu Darda menika mboten trimo dengan dinasihati oleh sahabat Salman menika mboten trimo. Akhirnya ngelapor kali Kanjeng Nabi. Tapi apa yang diungkapkan oleh Kanjeng Nabi? Sodaqo Salman. Benar, wahai Darda, wahai Abu Darda, apa yang diungkapkan sahabat Salman itu benar. Ngoten. Dan terus ya ngibadah sesuai dengan porsinya. Kamu masih punya keluarga, ya tunaikan kewajibanmu terhadap keluargamu. Ada haknya juga. Ya dirimu itu juga punya hak terhadap terhadap dirimu sendiri. Nah itu ya perlu istirahat. Ya ngibadah malam itu ya semampunya. Ya begitu. Tidak kemudian semalam suntuk ngibadah tahajud maring Gusti Allah, tapi paginya masuk angin. Akhirnya mau ke ladang ora iso ke ladang, mau ngantor ora iso ngantor, karena sebab telah sholat tahajud. Mboten ngoten. Nek mampune sholat tahajud 2 rakaat ya 2 rakaat. Pokoknya sebelum subuh mancing kita sudah bangun, kita pengen sholat tahajud 2 rakaat. Lebih utama menika mampunya 2 rakaat, mampunya 4 rakaat, kalau bisa 4 rakaat. Enggak memaksakan diri umumnya harus 8 rakaat, harus 12 rakaat. Itu malah kemudian kalau membawa sakit, membawa macam-macam, yang kemudian itu nanti tadi yang diungkapkan oleh Kanjeng Nabi menjadikan kita malah bosan. Sedikit tapi lestari, itu yang lebih disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kalau syariat menikah kita lakukan, kita jalankan dengan apa yang sesuai dengan diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, itu ringan kok Bapak Ibu sekalian. Itu ringan. Ya. Dan insya Allah itu gembira hati ini. Ya karena apa? Karena kita melaksanakan gak merasa terpaksa. Seneng. Kita merasa butuh. Nah itu. Kalau sudah terpaksa, terbebani, wah itu berat. Ya, bikin bosan beragama itu membosankan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan pedoman sunnah menikah, insya Allah kita akan semakin baik di dalam kita menjalankan syariat menikah. Ya, yang namanya pedoman kita itu tidak ada lain ya selain daripada ya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi menikah. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Dan saya kira begitu untuk apa yang saya sampaikan menikah. Ada kekhilafan mohon maaf. Dan marilah kita akhiri dengan sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.